Halo, halo, suara saya lancar, Mas. Oke deh, oke. Masih
Halo, suara saya terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Oke. Baik, berhubung pemateri kita sudah bergabung ya Bapak Ibu, izinkan saya memulai webinar kita di pagi hari ini. Oke, sebelum saya mulai, izinkan saya membawakan pantun dan tentunya Bapak Ibu yang memungkinkan untuk on-cam, silahkan on-cam dan juga biar di minggu pagi ini wajah-wajah cakepnya kelihatan gitu ya. Jangan lupa cakep ya kalau saya pantun. Dari pagi, maaf, mentari pagi bersinar manja, cakep. Bunga mekar di taman kota. Assalamualaikum Bapak Ibu peserta semua. Selamat datang di webinar kita. Dan yang terhormat Dr. Arif Rananda selaku pemateri pada webinar pagi hari ini. Yang kami hormati pihak penyelenggara dari LKN Ububutan Surabaya. Serta Bapak Ibu peserta webinar di pagi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Bapak Ibu peserta webinar, saya ucapkan selamat datang dalam webinar mentoring masuk kedokteran. Dan tentunya puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam ruang virtual di pagi hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Inayat Urbania. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar ini. Adapun webinar ini diselenggarakan dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan CV, dilanjutkan dengan penyampaian materi, kemudian tanya jawab, penutup, dan terakhir adalah foto bersama. Dan sebelum kita memulai webinar pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa dapat diakhiri dan tentunya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa aturan webinar. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang memungkinkan untuk on cam, silakan untuk on cam. Teman-teman wajib mute suara saat pemaparan materi. Teman-teman juga yang ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand, kemudian on cam dan on mic. Dan teman-teman yang tidak memungkinkan, barangkali sedang di jalan atau lagi menikmati weekend, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat di bawah. Dan tentunya untuk pertanyaan akan kami sesuaikan dengan durasi waktu yang ada. Dan selanjutnya adalah perkenalan pemateri. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita di pagi hari ini. Pemateri kita di pagi hari ini bernama lengkap Arif Rananda. Beliau seorang dokter berjenis kelamin laki-laki, dilahirkan di Surabaya 17 November 1999.
menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Duyungan 1, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Bojonegoro, kemudian melanjutkan SMA-nya di SMA Terpadu Bojonegoro, dan menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Erlangga pada prodi kedokteran dan lulus pada tahun 2020. Ini ada beberapa pengalaman kerja Dr. Arif Ananda. Beliau pernah menjadi dokter internship di Puskesmas Pelumpang Tuban pada 2023. Kemudian menjadi dokter internship juga di Rumah Sakit Medika Mulia Tuban di tahun 2024 saat ini. Dan ini adalah beberapa pengalaman organisasi, pernah menjadi Head of Corps Division pada tahun 2017 hingga 2020 di organisasi As-Salam, kemudian menjadi anggota pada Himpunan Mahasiswa Islam, juga menjadi anggota di Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam di tahun 2021 hingga 2022. Dan ini adalah beberapa community experience yang pernah diikuti Dr. Arif. Ini juga ada seminar yang pernah diikuti oleh Dr. Arif. Mungkin saya bacakan yang terakhir, pernah mengikuti Acute Annual Meeting on Cardiology, Pulmonology, and Internal Medicine Update pada tahun 2022. Dan di tahun 2024, Dr. Arif juga pernah mengikuti Fiesta Urology, Collaborative Urological Approach to Achieve Global Standard. Dan ini adalah esai yang pernah ditulis oleh Dr. Arif yang berjudul Correlation of Prostate Volume with Uroflowmetry and EPSS in BPH Patient Without Urinary Retention 2015 and until 2017 di Dr. Sutomo General Hospital Surabaya. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut bersama pemateri kita. Selamat pagi Dr. Arif. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung diambil alih, dokter. Ya, Oke, Eh, teman-teman yang bisa on cam mungkin kita on cam kali ya biar lebih enak kali ya. Oke, langsung aja ya. Oke, eh ya, jadi saya bisa share screen ya ini ya, Mbak ya. Bisa, dokter. Bisa ya, oke. Oke, sebentar ya. Ya, oke. eh Judulnya masuk kedokteran siapa takut. Nah, oke, ini tadi sudah dibacakan. Oke, apa sih motivasi jadi dokter? Jadi kita langsung aja ya masuk ke tahap pertama. Jadi apa sih motivasi kita menjadi seorang dokter atau lebih tepatnya mungkin saya pribadi apa motivasi saya menjadi seorang dokter? Oke, eh ini kalau boleh kita intermezzo dulu kali ya. Kita sambil cerita-cerita ya. eh jadi dulu kalau saya lihat kembali waktu saya sebelum masuk jadi mahasiswa FK, jadi saya berasal dari kota Bojonegoro, salah satu kota di Jawa Timur, kota kecil. Kemudian saya tinggal di desa, di mana di desa ini selain di kota kecil juga di desa pelosok. Nah, seperti itu. Kemudian seperti tadi yang sudah dibahas ya, bahwa saya dari SDN Duyungan 1. SDN Duyungan 1 itu SD di desa saya, yaitu Desa Duyungan. Kemudian kalau misalnya ditanya apa sih motivasinya, jadi dari saya pribadi pada awal dulu kakek nenek saya waktu itu melahirkan seorang anak, kemudian mengalami perdarahan hebat dan tidak ada seorang dokter di desa itu. Mencari dokter ke sana kemari susahnya luar biasa. Akhirnya
anak yang tadi lahir tidak sempat tertolong, sehingga dari situ muncullah motivasi tersendiri bahwa nanti ya sudah cucu-cucuku harus ada yang menjadi dokter minimal. Nah, alhamdulillahnya dari ke-13 cucu dari kakek nenek saya, alhamdulillah 8 orang di Fakultas Kedokteran, semuanya di UNER semua, termasuk saya sendiri, dan saya kebetulan yang ke-13. Nah, artinya apa maksud saya menceritakan itu? Artinya bahwasanya untuk teman-teman atau mungkin nggak tahu ini saya boleh tahu nggak ini yang bergabung apakah eh, teman-teman SMA atau mungkin apakah ada yang bahkan orang tua dari teman-teman yang anaknya masih SMA gitu mungkin? Iya Mbak Ina ya. Saya kurang tahu terkait usianya dokter. Cuman kalau Heeh. misalkan dari judulnya kan berarti untuk yang ini yang dari peralihan SMA mau ke S1 Iya. gitu ya. Ya jadi gitu ya. Jadi ini sedikit cerita. Kenapa sih kok saya menceritakan? Oh saya dari desa, terus kemudian karena susahnya mencari dokter di desa pada saat itu, akhirnya kakek nenek saya waktu itu bertekad cucu saya harus ada yang menjadi dokter. Nah dari situlah akhirnya ya saya belajar, belajar kita belajar tekun, terus kemudian alhamdulillah dari proses saya SD, SMP, SMA, kemudian bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, terus prosesnya seperti apa lah nanti kita bahas. Oke. Oke, apa saja jalur masuk di FK? Kalau pada saat zaman saya dulu, jalur masuk itu ada 3. Jadi ada SBMPTN, SNMPTN, dan jalur mandiri. Nah, SBMPTN ini adalah jalur tes tulis. Jadi eh, tes tulis nasional, terus nanti diseleksi kira-kira ada standar nilainya berapa. Misalnya ada 400, kalau FK misal 500 gitu. Nah, kalau SNMPTN kita bisa mempersiapkan lebih eh, dini, artinya kita bisa mempersiapkan sejak waktu kita bahkan kelas 1 SMA. Mungkin kalau sekarang SNMPTN ini namanya adalah SNBP kalau nggak salah, jalur prestasi ya. Jadi seleksi nasional seleksi nasional bersama pokoknya prestasi, jalur prestasi ya SNBP. Kalau yang zaman saya dulu SNMPTN ini dinilai dari rapot sejak kelas 1 semester 1. Nah, itu sejak kelas 1 semester 1 sampai nanti kelas 3 semester yang terakhir semester berarti semester terakhir itu, nah itu nilai rapotnya tidak boleh turun. Nah, terus kemudian apakah hanya rapot saja yang mempengaruhi? Tentu tidak. Yang mempengaruhi adalah bisa tambahnya seperti piagam. Terus kemudian apabila mengikuti Olimpiade itu jauh lebih bagus juga. Tapi memang kalau yang saya tahu, sepengetahuan saya memang nilai rapot lah yang utama dilihat dari pihak kampus atau dari pihak universitas. Itu. Terus kemudian kalau jalur mandiri itu sesuai dengan mandiri kampus masing-masing. Artinya mandiri diadakan oleh pihak kampus masing-masing. Begitu. Kalau SBMPTN, kalau saya dulu juga sempat belajar SBMPTN. Nah, karena menunggu saya kan nggak tahu ya waktu itu kok apakah keterima atau tidak jalur senam PTN. Nah, akhirnya saya juga ya berusaha belajar untuk nyoba ikut SBMPTN, kita latihan soal, kita belajar, terus kemudian kita persiapkan, kita latihan soal sebanyak mungkin. Nah, alhamdulillahnya ternyata di tengah proses belajar untuk mempersiapkan SBMPTN, saya diterima lewat jalur senam PTN. Itu jadi jalurnya, saya rasa jalurnya ada
Ada tiga ya. Kalau zaman saya ada SBMPTN, SNMPTN, dan jalur mandiri. Kalau sekarang SNBP, SNBT, sama mandiri. Jadi eh saya rasa kalau masalah jalur sebetulnya intinya jalurnya itu sama, tapi memang ya namanya saja dari tahun ke tahun berubah. Dulu dulu namanya UMPTN. Nah, terus sekarang jadi eh, S- waktu zaman saya jadi SBMPTN. Nah, jadi seperti itu. Terus zaman sekarang nggak usah UTBK ya namanya ya. Gitu. Jadi ada tiga jalur, ada SBMPTN, SNMPTN, dan Mandiri. Oke, next. Ya, ini ya yang saya sebutkan kalau Mandiri ada jalurnya masing-masing dan ini sesuai jalur yang ada di Universitas Erlangga. Jadi ada mandiri prestasi, yaitu mandiri prestasi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik. Nah, prestasi akademiknya dengan menggunakan apa? Menggunakan nilai raport seperti yang tadi saya bilang. Serta apabila ada prestasi akademik yang lain atau non akademik juga bisa dilampirkan. Dulu saya juga melampirkan prestasi non akademik juga. Kebetulan saya ada prestasi non akademik di bidang musik, jadi saya juga melampirkan itu ya. Saya nggak tahu apakah porsi porsi prestasi akademik dan non akademik itu terbagi menjadi berapa. Tapi yang jelas harus diperhatikan adalah nilai rapot, karena nilai rapot ini menjadi sorotan utama pada jalur prestasi. Kemudian Mandiri UTBK ini kalau dari UNER ya, dari Universitas Erlangga. Kalau dari kampus lain mungkin nanti bisa kita browsing bareng-bareng. Kalau dari UNER, Mandiri UTBK-nya ada ini, Mandiri UTBK Plus. Jadi seleksinya menggunakan UTBK Plus. Jadi nilai UTBK ini dan hasil tes mata pelajaran sesuai dengan program studi pilihan. Jadi misalnya program studinya FK ya nanti tesnya mata pelajaran disesuaikan sama jurusan kedokteran. Dan ada juga mandiri reguler serta mandiri kemitraan. Tuh. Nah, untuk persyaratannya apa untuk masuk ke kedokteran khususnya di kesehatan ya. Umumnya kalau di dunia kesehatan, baik bidan, kedokteran maupun kedokteran gigi adalah tidak buta warna. Jadi ini penting. Nah, bidan syaratnya berjenis kelamin perempuan pasti kan nggak mungkin bidan laki-laki ya. Jadi utamanya adalah tidak buta warna, tidak buta warna total dan parsial. Terus untuk kedokteran tidak buta warna total dan parsial. Untuk kedokteran gigi tidak buta warna total. Jadi seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau belum kita lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, ini tadi rahasia SNBP. Rahasia SNBP. SNBP ini tadi yang jalur prestasi yang saya bilang. Jadi kalau dari berdasarkan pengalaman pribadi saya, SNBP ini kan sama dengan SNMPTN kalau zaman saya SMA dulu. Saya alumni salah satu LBB yang logonya warna hijau kalau teman-teman tahu itu. Saya nggak promosi ini, cuman nama jadi di LBB saya itu saya dikasih tahu kalau kamu pengen masuk jalur prestasi atau jalur undangan atau jalur rapot, maka sejak kelas 1 SMA semester 1 itu kamu harus perhatikan nilaimu jangan sampai nilainya turun. Terkhusus terkhusus eh, pada saat zaman saya ya, itu di 6 mata pelajaran. Jadi mulai dari kimia, biologi, fisika, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, jadi dari 6 mata pelajaran itu kita tidak boleh turun, minimal minimal sama, nilainya minimal sama. Gitu. Terus gimana kalau misalnya sekarang saya kondisinya sudah kelas 2. Nah, sementara waktu semester 2 kelas 1 semester 2 saya nilainya sempat turun, Kak, gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, ya kita nggak bisa mengembalikan itu. Lah, berarti sekarang yang harus dijaga adalah ya semenjak kelas 2 ini sampai nanti kelas 3 akhir. Itu.
Jadi intinya nilai rapot harus dijaga benar-benar stabil. Kalaupun nggak bisa naik, jadi grafiknya itu harus seperti ini, harus naik. Kalaupun tidak bisa naik, setidaknya landai. Kalaupun ada yang turun, ya tetap semangat, jangan Semangat, putus asa, tetap dijaga nilai rapot jaga yang nilai baik. rapot yang Jadi jadi eh, seperti itu kalau dari SNBP. Oke, mungkin ada yang ditanyakan terkait SNBP. Apa ada yang mau bertanya terkait SNBP? Karena ini, alhamdulillah, jujur jalur SNBP atau jalur SNMPTN ini adalah jalur yang sangat-sangat nyaman menurut saya. Kenapa? Karena di saat eh, teman-teman yang lain harus melakukan tes, nah, teman-teman yang menggunakan jalur undangan atau SNMPTN ataupun jalur prestasi ini, dia dinilai berdasarkan nilai prestasi itu tadi. Jadi ini jalur yang sangat-sangat enak lah istilahnya, sangat-sangat nyaman, jalur khusus itu. Terus tips belajar apa kalau misalnya kalau untuk yang jalur tes, sekarang kita bahas yang jalur tes. Kalau saya dulu, pengalaman saya dan beberapa teman-teman saya, kalau tes itu soal itu nggak akan berubah. Dari tahun ke tahun, soal tidak akan berubah. Kalaupun berubah, itu hanya variasi angka, variasi numerik saja. Jadi tidak akan berubah, tidak akan berubah signifikan. Jadi kalau misalnya eh, pengen bisa nilainya tinggi atau dalam artian targetnya tinggi, maka harus memperbanyak latihan soal. Tuh. Berapa sih targetnya gitu? Kalau dulu salah satu mentor saya di LBP, dia ngasih target 13.000 soal untuk persiapan tes tulis di FK. FK manapun. Kenapa sih kok harus sebanyak itu? Karena dengan mengerjakan soal sebanyak itu, diharapkan kita punya pengalaman untuk mengerjakan tipe-tipe soal yang sama. Karena tipe soal itu pasti sama. Tiap tahun itu pasti sama. Yang berubah hanya modelnya, hanya dibolak-balik saja. Gitu. Jadi intinya latihan soal sebanyak-banyaknya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau ada yang ditanyakan? Ini ada yang tanya, eh izin bertanya dokter, minimal nilai masuk FK itu berapa? Ini nilai masuk maksudnya dari segi rapot ya, dari SNBP atau atas nama Digna. Halo Mini Mbak Digna, oh dari SNBP. dari SNBP. Oke. Eh sebenarnya gini, dari SNBP itu tidak ada nilai patokan. Jadi kita kita nggak pernah tahu ya. Saya pribadi nggak pernah tahu dan nggak pernah ada kampus yang mengeluarkan patokan nilai dari prestasi itu berapa. Jadi kalau saya dulu rata-rata nilai rapot akhir itu di angka 96 rata-rata nilai rapot di akhir. Nah, teman kakak saya dulu rata-rata nilai rapot itu hampir sempurna, 99. Tapi dia tidak lolos satupun di jalur undangan atau di jalur prestasi. Kenapa? Ternyata nilainya dari semester 1 sampai
dari kelas 1 SMA semester 1 sampai kelas 3 SMA itu ternyata nilainya grafiknya naik turun, grafiknya tidak stabil. Padahal eh, rata-ratanya itu 99. Artinya nilainya mungkin ya pernah sampai 100 terus turun jadi 95 terus naik lagi dan lain sebagainya. Eh, yang universitas mau itu adalah grafiknya itu stabil, tidak harus yang tinggi sampai hampir sempurna, tapi grafiknya itu bisa stabil nilainya. Kenapa kok seperti itu? Sampai sekarang pun saya juga nggak tahu. Tapi saya dikasih tahu, jujur saya dulu dikasih tahu sama mentor saya. Kamu kalau mau masuk jalur undangan, itu ini caranya. Tuh. Kalau saya pribadi dulu rata-rata nilai rapot terakhir 96. Cuman apakah harus 96? Enggak harus. Ada teman-teman saya dari kota lain juga yang nilai rapotnya rata-rata di 92 atau di 95 gitu juga ya masih bisa. Bahkan bahkan kalau nggak salah yang di 89 pun juga ada. Dan itu dia satu-satunya dari SMA-nya yang keterima di UNER. Kebetulan keterimanya pun di FK seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Digna ada yang ditanyakan lagi atau sudah jelas atau teman-teman yang lain? Jadi kalau saran saya rahasianya konsisten ya teman-teman ya. Konsisten apa? Konsisten mempertahankan nilai. Jadi jangan menggebu-gebu di awal semester atau di awal kita mungkin kelas 2 menggebu-gebu nilainya tinggi sekali begitu kelas 3 mulai kendor. Atau di kelas 1 mungkin dari teman-teman ini ada yang masih kelas 1 SMA dari kelas 1 SMA sudah apa menggebu-gebu belajarnya kemudian nanti pas kelas 2 malah kendor akhirnya malah turun nilai rapotnya. Jadi salah satu apa tipsnya adalah ini. Jadi konsisten adalah kunci untuk jalur SNBP. Karena yang dilihat adalah raport, nilai raport seperti itu. Oke, ada lagi. Ada gambaran nggak sih, Dok? Ada gambaran nggak sih, Dok, untuk soal SNBP dari Amanda? SNBP ini jalur prestasi ya, teman-teman. Jadi SNBT ya maksudnya ya, yang tes kan maksudnya, yang soalnya seperti apa. Jadi kalau gambaran soal, eh, gambaran soal pasti nggak jauh-jauh lah ya dari soal-soal SMA. Pasti nggak akan dikasihkan kalau misalnya dari FK ya, eh, nggak akan diberikan soal-soal yang istilahnya seputar dunia FK dan atau seputar dunia kedokteran yang mendalam gitu. Pasti tidak akan. Pasti seputar keilmuan dasar. Keilmuan dasar seperti apa ya? Seperti biologi dan lain-lain itu. Jadi tidak akan diberikan kemudian nanti misalnya anatomi, fisiologi dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini rata-rata teman-teman kelas berapa? Apa sudah kelas 3 atau masih kelas 2 gitu? Tiga, Dok. Kelas 3. Oke. Oh, baru kenaikan kelas ya ini berarti ya. Sama yang terakhir sebetulnya yang paling penting adalah memantapkan hati apakah memang betul kedokteran yang kita inginkan. Kenapa?
karena masuk itu lebih mudah. Sepertinya kelempar ya, teman-teman. Kita tunggu Dokter Arif gabung lagi aja ya. Oke, mohon maaf tadi sinyal saya terputus. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Oh, ini niat ya. Jadi saya yakin teman-teman di sini yang bergabung pasti mempunyai niat belajar yang tinggi karena merelakan waktu hari minggunya yang mungkin teman-teman bisa istirahat, bisa jalan-jalan, bisa main gitu kan. Tapi teman-teman lebih memilih untuk webinar, pasti punya semangat belajar yang tinggi dan niat belajar yang tinggi. Tapi selain niat belajar yang tinggi, kita juga harus memantapkan niat terkait pilihan. Apakah memang pilihan untuk menjadi mahasiswa kedokteran adalah benar-benar pilihan yang kita yakini karena apa? Karena selain masuk, nanti kalian juga yang menjadi tantangan adalah ketika berada di dalamnya. Itu tantangan yang lebih besar dan eh, selain itu juga bagaimana untuk keluar. Keluar bukan berarti keluar dapat artinya keluar untuk lulus ya teman-teman ya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi saran dari saya selain masalah belajar dan masalah raport ataupun prestasi dan lain sebagainya adalah menata niat gitu. Jadi jangan apakah karena oh orang tua saya pengen saya jadi dokter. Itu bagus, itu motivasi yang bagus. Tapi sesuaikan juga dengan hati kecil kita. Karena kalau kita sudah masuk gitu kemudian karena memaksakan diri, nanti di dalamnya akan kesusahan. Tidak sedikit teman-teman saya yang akhirnya mengalami ketertinggalan selama perkuliahan karena ternyata rata-rata dari mereka yang menuruti terutama ya dari mereka adalah menuruti gengsi dan istilahnya oh anak kedokteran gitu, oh keren anak kedokteran gitu, enggak sama saja sebetulnya. Tapi kalau memang teman-teman niatnya betul sudah kuat dari hati, maka gas terus. Jadi nggak usah ragu, belajarnya tetap dikencengi. Terus kalau yang mau jalur raport atau jalur prestasi, nilai sehari-hari di sekolah juga harus ditingkatkan. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Dia belum ada, Dok. Oke. eh
dari kita perkenalan dulu deh, boleh mungkin ya perkenalannya ya. Ini kan karena tak kenal maka tak sayang. Tadi kan saya sudah perkenalan ya, mungkin kita perkenalan dulu. Eh kita perkenal dari Mbak Inaya dulu aja nih. Mbak Inaya dari mana ini Mbak Inaya? Oh iya, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Netra Bania. Saya ini sekarang ada di Jogja karena lagi S2 juga, Dok. Saya ngambil di Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Oh, wah, luar biasa. Masya Allah. Nah, ini keren juga ini Mbak Inaya ini. Ya, jadi Oke. teman-teman juga bisa kenalan sekalian nih, materi kita tuh udah apa namanya sharing-sharing. Nah, ini sudah ada yang on cam, mungkin Ibu siapa? Halo Mbak Ina Halo, ya, halo salam Ibu, kenal. salam kenal. Ini sama saya juga di Jogja loh. Lagi di sini nih background saya. Oh, Masya Oh Allah. iya, backgroundnya itu ya GSP itu. Iya, UNY, di UNY saya. iya, saya juga lagi di Jogja ini Mbak Ina ya. Ya, kebetulan saya wali murid dok, orang Oh, tua dari iya. Mas Iya, Bu. Fahem. J, ini anak kedua Wah. saya, kelas 12. Anaknya itu masih bingung mau masuk teknik apa kedokteran. Tapi saya sebagai orang tua, apalagi ibu-ibu ya dok, kayaknya Iya. kok kalau masuk kedokteran seneng banget gitu anaknya. Katanya Iya. calon mantu ideal ya dok. Kalau bisa masuk kedokteran itu calon Aduh. mantu idaman katanya. Anak saya laki-laki dok. Bagus. J, Oh, iya, Bu. Iya. J, salam Salam kenal kenal. dok. Ya. Nama saya Bu Ririn, J, panggilannya Umi sih. Oh, Begitu, J. Kebetulan anak saya yang pertama juga eh, di kedokteran UNER dok, semester 3 ini. oh, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ini adiknya, Dok. Nah, ini adiknya saya juga pengennya dia masuk kedokteran juga. Tapi dia masih galau mau teknik apa kedokteran, Dok. Jadi ya, mungkin menimba ilmu lagi, Dok. Iya, Biar mantep ya, Dok. iya, Ibu. Iya, Ya mungkin itu tadi dimantapkan dulu niatnya iya, supaya nanti tidak betul. berat di tengah jalan, Ibu. Iya, Hmm. yang mudah-mudahan bisa Iya, mendengar pengalaman dokter jadi bisa makin ya mantep lagi ya, Dok. ya, amin. Semoga Begitu, bermanfaat, Ibu. Iya. Oke, Iya, terima kasih, Dok. Salam iya, kenal dari sama-sama, Jogja. Ibu. Salam kenal, Iya. Mungkin Eh, ada lagi yang mau kenalan kali dok. Ini karena peserta kita itu hanya 9, jadi lebih intim tuh harapannya. Mungkin ini dari Mbak Dikna tadi. Mbak Dikna bisa kenalan dulu. Mbak Dikna dari mana? Kelas berapa? Halo? Atau yang lain yang ingin berkenan satu lagi aja. Halo, perkenalkan nama saya Digna dari Gunung Kidul, kelas 12 SMA. Oke, oh, domisili di 11 mana Gunung Mbak Dikna? Kidul. Iya, dari Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Banyak pantainya tuh Gunung Kidul ya. Kelas 12 ya berarti Iya, sekarang ya? Dok. Oke, oke. Semangat ya. Iya, Sudah iya, mantap kalau ya mau eh, di kedokteran ya. iya, Dok. Ya kita aminkan bersama semoga Digna bisa terkabul cita-citanya, terwujud harapannya ya. Amin. 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 Oke, mungkin lainnya boleh kenalan lagi supaya kita kalau mau tanya apapun bebas boleh. Kalau masalah tes itu dari tahun ke tahun itu kan berubah. Dari zaman saya, kakak saya, mungkin adik-adik di bawah saya itu pasti kan berbeda. Nah, tapi pada intinya belajar itu tidak akan pernah berbeda. Belajar itu akan selalu sama dan cara belajar juga akan selalu sama. Mau seperti apapun tesnya, mau seperti apapun persyaratannya, belajar tetap sama. Gitu. Jadi intinya teman-teman tetap semangat, terus kemudian konsisten ya. Kalau memang sudah mantap pilihannya di kedokteran, yang penting konsisten. Karena di kedokteran itu tidak apa ya istilahnya kalau kita di kedokteran itu selalu punya quotes. Jadi di kedokteran itu nggak butuh anak pinter, tapi nggak mau belajar.
di kedokteran itu butuh anak yang mau terus belajar. Dan itu selalu berkembang setiap harinya. Jadi harapannya kalau memang sudah mantap, maka kunci di dalam hati bahwa saya pengen jadi dokter yang insya Allah bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri saya, tapi untuk keluarga dan untuk lingkungan sekitar saya dan untuk masyarakat luas gitu. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Ada lagi yang mau perkenalan mungkin? Ada lagi yang mau berkenalan teman-teman? Satu lagi aja. Ah, Oh ini Amanda, Mbak Amanda silakan. nama saya Amanda Iskandar, bisa dipanggil Amanda juga. Saya dari Medan. Saya kelas 12 SMA. Oh, kelas 12. Rata-rata kelas 12 ya ini ya yang ikut ya. Iya, Dok. Oke. Semangat ya Amanda ya. Insya Allah kalau memang sudah yakin, sudah mantap, belajarnya lanjut. Pokoknya gas terus, semangat terus. Nggak usah ada rasa istilahnya rasa apa ya, tidak percaya diri. Pokoknya harus optimis, yakin kalau memang jalannya di situ, insya Allah kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan. Gitu. Kalau yang lewat jalur tes, seperti tadi yang saya bilang, latihan soal itu harus sering. Jadi latihan soal sebanyak-banyaknya karena soal itu tidak akan pernah berubah. Saya waktu persiapan lewat jalur tes, karena posisinya waktu itu saya kan belum tahu saya keterima jalur undangan, jalur rapot, jalur prestasi, saya nggak tahu. Akhirnya saya juga mempersiapkan diri untuk jalur tes. Waktu itu saya sampai diikutkan asrama belajar. Jadi orang tua saya mengikuti saya asrama belajar. Jadi di asrama belajar itu setiap harinya kita latihan soal. Jadi tidak boleh pegang HP sama sekali. Jadi mulai dari eh, 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 subuh kita sudah dibangunkan itu jam 6 sampai jam 7 itu mulai dari persiapan dan sarapan, persiapan diri. Jadi mandi terus kemudian bersih-bersih diri terus sarapan. Nah, mulai dari jam 7 pagi sampai nanti jam 10 kita harus mengerjakan soal, latihan soal belajar. Nanti jam 10 kalau yang muslim di eh, ajak sholat duha bersama gitu. Terus kemudian nanti lanjut lagi sampai waktu duhur itu ngerjakan soal terus. Nanti dari setelah duhur sampai malam jam 9 itu kita latihan soal. Jadi intinya apa? Intinya di sini adalah latihan sebanyak mungkin karena soal itu tidak berubah. Pada saat saya latihan di tahun 2017 itu soal-soal yang saya pelajari itu adalah soal-soal masuk tahun 2001, tahun 2002. Jadi soal-soal tahun berapa tahun yang lalu itu coba sekitar 15-16 tahun yang lalu. Itu. Jadi soal tidak akan pernah berubah, hanya dibalik-balik saja. Jadi intinya kalau yang jalur tes adalah eh, belajar latihan soal sebanyak mungkin. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Adakah teman-teman yang mau berkenalan lagi ke Dokter Arif? Pertanyaan juga boleh, monggo kalau Pertanyaan yang mau juga tanya. boleh.
Atau mungkin ini tadi Bu Ririn mungkin boleh share juga pengalaman putranya yang barusan keterima juga nggih di kedokteran kan mungkin baru semester 3 aja Ibu nggih. Oke, betul dok, Nggih. semester 3 Mungkin kemarin. sering juga. Oke. Kemarin itu lewat jalur mandiri dok, yang apa mandiri UNER yang terakhir, gelombang terakhir. Nje. Yang SNBP dia nggak ikut karena memang tidak prepare nilai rapot. Nilai rapotnya kalau waktu itu kalau nggak salah kan ada perubahan dok. Jadi yang cuma 5 mapel menjadi keseluruhan. Jadi kan ya itu teman-temannya juga jadi strateginya berubah semua itu yang tadinya 5 mapel sudah bagus semua 90-90 misalnya terus ternyata berubah semua kan jadinya bukan cuma 5 mapel tapi keseluruhan harus bagus gitu. Nah itu kan jadi signifikan sekali. Jadi memang targetnya tidak ke SNBP. Kemudian ke SNBT. SNBT itu nilainya kemarin itu pilihan pertama ke UI sama Unsud. Tapi ternyata Unsud itu cuma KC 5 poin atau berapa. Jadi nggak lolos dok. Jadi waktu itu strateginya memang Pak cari jaring pengaman yang paling rendah ya dok ya. Waktu itu saya pikir Unsud masih bisa karena di tryout bimbelnya dia itu masih bisa masuk gitu dok. Nah temennya yang masuk yang pilihan ke FK UIN Jakarta ternyata malah lolos gitu. Nah itu juga mungkin jadi pertimbangan juga dok. Artinya carilah yang pilihan kedua. Kalau SNBT kan cuma 2 pilihan ya dok. Iya betul. Carilah pilihan yang paling bawah lah istilahnya memang benar-benar aman gitu ya nilai tryout dengan sebelum-sebelumnya itu. Nah itu kemudian setelah itu yang paling sulit mengelola mental emosi dok karena kan waktu itu gagal kan artinya untuk yang SNBT dia sudah nggak lolos, SNBP juga nggak ikut peluang eligible karena kan kalau eligible harus peringkat 10 besar, kalau kedokteran itu memang harus yang atas 3 besar mungkin. Iya betul. Kemudian yang terakhir itu mandiri. Nah ini persiapan mandiri benar, dia fokus di Mandiri UGM pilihan 1 elektro sama kedokteran, ternyata keterima di elektro. Di SIMAK UI kedokteran sama elektro ternyata terimanya di elektro. Terakhir di Mandiri UNER dok, alhamdulillah keterimanya di kedokteran. Nah, akhirnya jadilah dia ambil ke kedokteran seperti itu. Karena mungkin kedokteran tuh nilainya sangat tinggi sekali ya dok. Jadi ya memang benar-benar harus fokus sekali, betul yang kata dokter harus karantina itu tadi. Artinya anak ini apalagi handphone ya dok. Betul. Itu Betul, handphone itu menjadi salah satu distract yang tidak terlihat itu dok. Begitu. Ya. Ya, seperti itu dok. Ya. Terima kasih Ibu sharingnya Bu Ririn, Masya Allah. Sama-sama dokter. Ya, ya teman-teman. Jadi luar biasa ya yang disampaikan Bu Ririn tadi terkait pengalaman putranya beliau. Jadi memang benar yang disampaikan Bu Ririn tadi, ada salah satu poin penting yang saya juga highlight, saya garis bawahi adalah mental, mengelola emosional, mental dan sebagainya ketika kita sudah berusaha ataupun kita mungkin berharap misalnya lewat jalur prestasi SNBP, kita berharap sudah mempersiapkan dari lama, ternyata kondisinya berubah. Nah, jadi ada harapan yang sudah tinggi di situ, ternyata kondisinya berubah. Akhirnya kita mungkin merasa down, merasa mungkin sempat putus asa dan lain sebagainya. Terus kemudian kita tes dan lain sebagainya, ternyata masih belum, nauzubillahnya mungkin masih belum diterima dan lain sebagainya. Nah, itu juga menguras baik tidak hanya pikiran tapi juga mental dan emosional. Nah, itu yang perlu teman-teman jaga karena akan sangat berbeda ketika kita mengerjakan soal dalam kondisi kita emosional yang tenang dan dibandingkan dengan kondisi kita yang istilahnya kita panik, kita menggebu-gebu, pokoknya saya harus masuk, pokoknya saya harus keterima. Itu akan sangat beda. Secara konsentrasi pun juga akan sangat berbeda. Itu. Jadi luar biasa sekali tadi pengalaman yang disampaikan oleh
Bu Ririn, dan putranya luar biasa hebat ternyata tadi 2 kali ya diterima di elektro di UI dan di UGM nggih. Nggih, betul, Dok. Terus kemudian ternyata tetap memilih menjatuhkan hatinya pada kedokteran UNER begitu nggih Bu nggih? Betul. Jodohnya di UNER, Dok. Ya, luar biasa. Ya, semoga lancar perkuliahannya nanti cepat Amin, eh, amin. segera menjadi seorang dokter. Amin. Terima kasih, Dok. Nggih, sami-sami. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau sekedar sharing nggak apa-apa mungkin terkait masalah kendala belajar atau apa mungkin monggo boleh. Dok, izin bertanya, Dok. Nggih, Bu, monggo. Kalau nggak salah di UNER tuh ada match spin ya, Dok ya? Oh Yang iya, apa? iya, Medspin. Yang kalau misalnya golden ticket itu maksudnya dia bisa masuk ke kedokteran UNER seperti itu. Setahu saya program itu barusan Bu adanya ya. Jadi Oh, Golden Ticket bisa langsung masuk tanpa harus tes dan lain sebagainya gitu kan nggih maksudnya. iya, betul. Itu betul ya, Dok Kalau ya? saya memang iya memang ada. Saya juga sempat Oh, mendengar kalau ada Golden Ticket. Tapi dulu waktu zaman saya itu enggak ada, Bu. Jadi enggak ada Golden oh, Ticket. Saya dulu juga kebetulan mengikuti match spin dan sebagainya itu mhm. tidak ada Golden Ticket pada saat itu. Mungkin juga diusahakan karena beberapa kampus yang lain seperti ITS itu ada beberapa lomba yang mereka apabila mendapatkan juara satu itu akan dapat Golden Ticket. Nah, akhirnya banyak Oh, banyak yang protes pada saat itu Bu di FK UNER. Kenapa kalau juara satu match spin nggak dapat golden ticket gitu? Padahal kan match spin hmm. susah, Iya soal betul. soalnya juga sulit dan lain sebagainya. Mm, Gitu. oke. Nggih. Berarti betul ada golden ticket itu ya, Dok ya? Iya, betul Ibu. Tapi Oke, nanti mungkin tetap bisa dikonfirmasi lagi di websitenya biasanya oke. Ibu. Siap, Dok. Heeh. Kalau dulu pengalaman putranya waktu persiapan mandiri mengerjakan berapa itu Bu? Istilahnya apa latihan soal berapa banyak dan lain sebagainya gitu. Lumayan, Dok. Jadi waktu setelah nilai UTBK keluar, pengumuman lolos atau enggak itu dia langsung ikut karantina, Dok. Artinya selama berapa lama ya? 2 minggu kalau nggak salah. Itu untuk ikut mandiri UGM, SIMAK UI, baru terakhir mandiri UNER. Dan saya paling sukanya mandiri UNER itu dia transparan, Dok. Dia ada hasil nilai sertifikatnya keluar. Jadi ada range rentang tertentu yang kalau misalnya mau masuk ke kedokteran minimal berapa itu akan terlihat. Kalau yang lain kan nggak ada ya. Yang UGM sama UI itu nggak ada. Jadi dia cuma ada tulisan lolos saja seperti itu. J. Ya itu 2 minggu itu, Dok. Setelah Berarti sempat karantina ya, ya. NJ Sempat betul ikut. karantina belajar gitu ya. NJ betul ikut karantina ya itu, Dok, karena mungkin kalau di rumah itu jadi nggak fokus juga, Dok, pegang handphone, kemudian mungkin dia masih suka futsal. Nah itu sebagai orang tua juga saya nggak bisa terlalu memaksa ya, karena nanti nggak malah stres gitu kan anaknya. Jadi Iya, mungkin salah satu alternatif terbaik ya itu tadi ya, karantina itu tadi, Dok, seperti itu. ya, Oke. iya, matur nuwun Ibu. Ya, jadi memang karantina atau istilahnya di asrama ya itu memang eh, tujuannya adalah supaya kita belajar dengan fokus. Harapannya bisa fokus, bisa tidak tergoda kanan kiri. Kalau misalnya di rumah, mungkin kadang kita eh, lihat TV, nonton TV, atau mungkin main HP, tidur-tiduran. Tapi kalau karantina karena ada teman belajarnya biasanya. Jadi ada teman belajar, jadi kita juga mau nggak mau ya, mungkin kadang semangat belajar kan pasti ada naik turun ya. Nah, ketika semangat belajar kita turun, tapi kita lihat teman kita belajar,
Nah, pasti kita juga mau nggak mau akan ikut belajar. Nah, akhirnya semangat kita naik lagi, terpacu lagi untuk belajar lagi gitu. Nah, kalau gimana dok kalau misalnya nggak bisa karantina gitu ya, kita minimal bikin grup belajar lah sama teman-teman. Grup belajar nggak usah terlalu banyak isinya karena menurut penelitian grup belajar yang baik itu maksimal tuh 6 orang. Itu sudah paling rame istilahnya. Maksimal itu 6 orang yang paling efektif lah istilahnya. Nah, itu membentuk grup belajar supaya apa? Supaya ketika yang satu ini semangat belajarnya turun, nanti ada yang satu yang mengingatkan, ada yang satu yang menyemangati. Jadi seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya lagi, boleh? Adakah teman-teman yang mau bertanya kepada Dokter Arif? Silahkan. Oke, teman-teman, ada yang mau sharing apa lagi nih? Atau butuh sharing terkait masalah apa? Masalah seputar dunia FK atau apa? Seputar perkuliahan di dalamnya. Mungkin spill-spill sedikit nih. Kasih bocoran tipis-tipis. Gimana? Yuk, yang mau bertanya, yuk, yang mau bertanya, teman-teman yang mau bertanya ke Dokter Arif. Dokter berarti mungkin saya kali ya dok ya kenalan aja. Berarti dokter sekarang itu ada di Bojonegoro atau Tuban dok? Iya, untuk saat ini ada di Bojonegoro karena kebetulan saya sudah selesai itu internship di Tuban. Jadi sekarang sedang di Bojonegoro ini. Saya juga dari Jatim soalnya, tapi pernah dulu main di Bojonegoro. SMP 1 Oh, tuh yang pertigaan itu gak sih dok? Yang dekatnya ya pasar apa sih? pertigaan dekat pasar ya, Iya, betul. iya. Tapi kalau rumah saya jauh, Mbak, di pelosok. Jadi makanya saya bilang saya ini dari desa. Jadi teman-teman yang pengen masuk FK juga harus punya semangat dan rasa percaya diri. Bahwa karena kalau saya yang dari desa aja insya Allah bisa, jadi teman-teman juga pasti lebih bisa daripada saya. Gitu. Betul, betul. Soalnya Saya, kita tuh sudah banyak banget beasiswa ya dok ya, kalau misalkan kita oh kadang banyak, apa itu. banyak sekali. Nanti di dalamnya, jadi eh, di dalam universitasnya, di dalam perkuliahan nanti akan banyak sekali beasiswa. Di kampus sendiri nanti ada beasiswa yang dari internal dan lain sebagainya itu pasti juga. Ya, mudah-mudahan semangatnya bisa nular ke teman-teman yang ikut webinar ini. Amin. Sedikit sharing, saya juga ini dari dibiayai negara S1 dan S2 dan itu tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman sekalian bisa mengikuti jejak Dokter Arif
dengan beasiswa ataupun mandiri, mudah-mudahan mandiri, mudah-mudahan beasiswa ya. Iya, iya. Mudah-mudahan ya ada teman-teman yang bisa mendapatkan eh, beasiswa plus bisa diterima di kedokteran. Tuh. Jadi teman-teman yang mau bertanya lagi kepada Dokter Arif, mungkin organisasi terkait di FK itu kayak gimana, terus culture, Boleh, apa boleh. namanya, Ayo. culture kuliahnya kayak gimana, mata kuliahnya seperti apa, apakah 4 tahun itu full mata kuliah, berapa praktiknya, tentunya itu bisa digali ya dok ya. Teman-teman Iya, di sini ada sebetulnya yang sebetulnya saya tadi nunggu nunggu pertanyaan seputar eh, kedokteran, seputar dunia perkuliahan ini kira-kira. oh ini akhirnya ada dok dari Inaka. Nah, maka dok, gambaran di dunia kedokteran itu harus kuat mental ya atau biasa-biasa aja. Oke, ini pertanyaan bagus seputar mental health ini sekarang lagi gencar-gencarnya dibahas ya, mental health, mental issue. Jadi eh, menurut saya pribadi, prinsipnya sebetulnya dimanapun dan dalam hal apapun ya mental juga harus bagus, harus kuat, harus baik gitu loh. Kenapa? Nggak hanya di dunia kedokteran. Kalau di dunia kedokteran ya kalau jawabannya apakah di dunia kedokteran harus ya ya memang iya harus. Kenapa? Karena pressure beban belajarnya sangat tinggi. Pressure tugas-tugasnya juga sangat banyak. Misalnya apa? Misalnya laporan kasus, terus kemudian ujian ujian blok. Jadi ujian blok itu selalu ada tiap bulan. Tiap bulan, hampir setiap bulan tuh rutin ada ujian blok. Belum nanti ada ujian blok dalam 1 bulan itu blok kan nggak hanya satu, ada blok yang lain. Jadi dalam 1 bulan bisa ujian blok, ujian 2 blok atau 3 blok itu bisa. Gitu. Jadi mental kuat ini terkait apa? Terkait beban perkuliahan seperti misalnya beban belajar, terus kemudian beban pengerjaan tugas ya, terus beban jam perkuliahan gitu kan. Kuliah kalau misalnya kita S1 biasanya kuliah jam 7 sampai sore gitu. Sore jam berapa mungkin ya bisa sampai jam 4. Nanti kalau awal-awal ya biasanya sampai siang sampai jam 2 gitu atau sampai jam 3. Jadi semakin lama bisa sampai jam 4. Nanti setelah lulus, jadi kalau saya di UNER S1 3,5 tahun, kemudian pendidikan profesi dokter atau koas ya, atau biasanya disebut dokter muda itu 2 tahun. Nah, pada saat kita S1 atau preklinik yang 3,5 tahun itu tadi, itu seperti kuliah biasa. Jadi kayak jam jam 7 sampai jam 4 sesuai jadwal dosennya. Kadang kalau dosennya minta jam 8 ya jam 8 gitu. Ada yang mintanya jam 6 gitu. Ada yang mintanya habis subuh, ada. Jadi saya pernah, ini pengalaman saya. Jadi ada dosen minta kuliah itu pagi sekali. Habis subuh gitu kita suruh datang. Ada. Tuh. Jadi kuliah itu ya seperti itu mengikuti jadwal dari dosen. Nanti kemudian kalau sudah koas sudah beda lagi karena jadwalnya biasanya kalau pagi itu kita onsite, jadi kita sama dokternya sama konsulennya itu eh, belajar gitu. Jadi ya kuliah kuliah biasa gitu, tapi sama sama dosen nanti mungkin bisa sambil ke pasien atau kuliah biasa. Nanti sorenya jaga, sorenya jaga atau malamnya jaga sampai besok paginya gitu misalnya. Jadi apakah mentalnya harus kuat? Iya, karena beban kerjanya tinggi. Tuh. Makanya ya hati harus dimantapkan. Kalau kita ikhlas, kita sudah mantap, pokoknya aku mau ya wes memang yang tak pengen jadi dokter apapun resikonya. Misalnya jam kerjanya berat, capek ya, ya ini memang pilihanku gitu misalnya. Tapi jangan khawatir, kalian nanti itu kan nggak sendiri, banyak temennya. Dibawa enjoy aja, nggak seberat itu kok. Berat itu kan karena kita belum menjalani. Nanti kalau kalian sudah menjalani kan, alah ternyata cuma gini. Nanti kalau udah lulus saya bilang gitu, alah kangen ya aku jaga lagi gitu misalnya. Saya baru, saya kan
baru lulus 2023 kemarin kan fresh graduate saya. Terus kemudian saya internship di Tuban. Pas saya internship saya bilang gini sama teman-teman saya, aku kok kangen kuliah lagi ya gitu. Padahal baru sayang sekali, baru saja lulus. Jadi apakah berat ya? Ya berat, tapi kalau dijalani dengan enjoy, dengan santai, pasti nyaman lah. Apalagi kan banyak temennya. Ada lagi? Nanya dok, kalau kan fakultas kedokteran ya, itu TOEFL perlu nggak? Oh, kalau di UNER dulu pakainya ILPT. Jadi ILPT itu ya semacam TOEFL. Nanti ada tes tes khusus. Jadi meskipun Mbak Amanda sudah punya TOEFL sendiri yang 400 misalnya TOEFL-nya, tapi tetap harus ikut ILPT gitu. Apakah perlu? Perlu. Justru bagus sekali kalau misalnya TOEFL-nya sudah tinggi gitu misalnya. TOEFL perlu. Nanti pun setelah kita lulus gitu ya, sudah jadi dokter, kita mau lanjut sekolah spesialis. Itu eh, syaratnya adalah TOEFL. TOEFL-nya berapa? Kalau spesialis TOEFL-nya minimal adalah 500 sampai 600 gitu. Jadi syarat TOEFL itu ya penting. Jadi minimal kalau anak kedokteran kan karena nggak hanya anak kedokteran ya mungkin semua jurusan ya itu sekarang kan sudah musimnya baca jurnal. Jadi eh, setidaknya sebagai mahasiswa kita diwajibkan paham lah, paham bahasa Inggris setidaknya kita yang basic-basic itu kita bisa gitu. Kalau di UNIL pakainya kita ILPT ya. Jadi nanti tetap ada tes ketika sudah keterima nanti ada tes sendiri namanya tes ILPT. Biasanya tes ILPT itu setelah tes kesehatan gitu. Tes ILPT nanti minimal itu tes ILPT kalau nggak salah 350 tuh. Wah, sama kayak TOEFL ya, Dok, ya? TOEFL Iya, IPT itu. iya sama kayak TOEFL cuman tetap harus harus tes tes lagi Oh, kalau harus di memang UNER. nilai UNER-nya yang diwajibkan. Harus tes lagi. Itu kalau di kampus saya, cuman nggak tahu nanti kalau di kampus lain apakah kebijakannya berbeda. Misalnya sudah bawa TOEFL sendiri, punya TOEFL gitu. Misalnya 400, gitu, dikatakanlah 400, sementara syaratnya kan 350. Itu ya mungkin apakah mungkin bisa nggak usah tes lagi ya? Itu nggak tahu. Tapi kalau di kampus saya harus tes lagi. Terus apa ada yang nggak lulus nih pertanyaannya? Ada yang nggak lulus juga ada. Apa terus gimana ya? Boleh-boleh aja. Nanti biasanya di semester berapa nanti dia nyoba tes lagi. Nah itu baru lulus gitu LPT-nya. Nggak masalah, tetap bisa kuliah, santai tenang aja. Tenang aja nggak apa-apa. Yang penting kita mau belajar bahasa Inggris pun kita mau belajar gitu. Nggak masalah. Jadi kalau misalnya, oh aku sudah masuk tapi ternyata LPT-nya kurang dari 350 gitu, oh, 300 LPT-nya. Nggak apa-apa, nanti tetap tetap ikut kuliah seperti biasa. TOEFL-nya misalnya kurang dari 300 gitu. Nggak apa-apa. Nanti tes lagi, tes ulang. Biasanya seperti itu. Di semester berapa nanti tes ulang. Kalau sudah bagus ya bisa ngulang lagi. Jadi seperti itu. Kalau koas itu berapa semester, Dok, gitu? Koas itu 4 semester ya, 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Semester ya. Jadi koas itu 4 semester. Kalau preklinik atau sarjana, jadi kalau yang lulus gelarnya sarjana, sebentar mohon maaf. Tetap ya. Kalau yang lulus gelarnya sarjana kedokteran itu kuliahnya 3,5 tahun, 7 semester. Tuh. Kalau yang koas 4 semester atau 2 tahun. Berarti 3,5 itu tambah 2 gitu ya, Dok? 3,5 tambah 2, 5,5, terus nanti habis itu ujian nasional apa UKM PPD namanya. UKM PPD. Jadi UKM PPD itu ujian kompetensi mahasiswa pendidikan dokter UKM PPD. Itu sama kayak ujian nasional modelnya. Jadi ada standar khusus kelulusannya berapa minimalnya gitu.
ya bisa nggak lulus ya bisa lulus artinya. Kalau misalnya di bawah kriteria kelulusan ya otomatis nggak lulus. Terus nggak lulus gimana ya, nunggu nunggu batch selanjutnya, nunggu kloter selanjutnya. Jadi misalnya kalau ujian nasional kan adanya di bulan Februari, terus sama bulan Mei sama bulan eh, November kalau nggak salah. Ya lupa. Kalau Februari misalnya nggak lulus ya ikut di bulan Mei gitu. Alhamdulillah kemarin saya eh, one shot, jadi begitu ikut Februari, alhamdulillah langsung lulus sehingga bisa langsung internship. Itu ujian nasional itu salah satu momok ya di kedokteran karena pengujinya acak, nggak dari universitas kita sendiri, dari universitas yang lain bisa. Jadi di di random gitu. Jadi yang dosen saya ke univ lain, yang univ lain ke tempat saya gitu. Dan ujiannya nggak hanya ujian tulis tapi ujian praktek juga. Jadi ada semacam misalnya ada kasus gitu ya, pasien seperti ini, pasien luka bakar derajat sekian, itu terapinya seperti apa, terus kemudian tata laksananya bagaimana. Nah, jadi seperti itu. Tuh. Salah ya 5,5 tahun diusahakan menjadi mantu idaman tuh kayak ibu tadi katanya dokter itu mantu idaman. Soalnya kalau saya lihat dari CV tadi, oh masih muda, lebih muda dokter daripada saya. Alhamdulillah Mbak. Dok, Kebetulan, mau tanya dok, ya monggo Ibu. ini sedikit di luar dari topik. Terus untuk masalah jodoh itu, ini saya mau minta saran itu sebaiknya bagaimana ya dok? Karena kan sekolahnya lama ya dok. Apakah Waduh. menunggu selesai kuliahnya dulu atau misalnya sambil, kalau dokter sendiri masih available atau sudah menikah ini dok? Alhamdulillah saya sudah menikah Ibu. Jadi saya Alhamdulillah. saya pelantikan dokter itu tanggal 10 10 Mei 2023. Kemudian saya menikah tanggal 19 Mei 2023. Jadi 9 hari setelah saya pelantikan dokter saya menikah. Menikah Masya dengan Allah. teman sekelas saya sendiri. Jadi Oh, kebetulan sama anak teman sendiri Bu, ketemunya. Jadi saya ketemu sama istri saya itu ya semenjak semester 1 itu. Cuman waktu itu kita nggak, wah malah cerita pengalaman saya ini malahan. Ya, jadi waktu itu kita nggak tidak pacaran, terus kemudian ya nggak dekat, jadi teman biasa, terus akhirnya baru dekat waktu profesi akhir, waktu koas tingkat 2 itu akhirnya ya diputuskanlah menikah setelah pelantikan dokter itu tadi. Gitu. apa rata-rata begitu semua dok setelah apa pelantikan dokter? Eh, Kebetulan kalau yang saya lihat kebetulan di keluarga saya memang biasanya setelah internship dokter, setelah penempatan setahun itu Ibu, setelah internship menikah atau setelah pelantikan, biasanya setelah sudah jadi dokter baru menikah. Kalau menikah di waktu spesialis dikhawatirkan nanti terlalu berat dan maksudnya terlalu sibuk gitu. Seperti itu sih Bu, mungkin, tapi itu kalau itu kan semacam preferensi masing-masing ya. Mungkin ada preferensi lain yang bisa memberikan gambaran yang lebih luas seperti itu. Kebetulan di angkatan saya juga banyak teman-teman yang setelah pelantikan dokter itu menikah juga Menikah. lumayan Oh, banyak kebetulan. oke. Rata-rata memang sesama sejawat atau di luar apa sejawat Se- ini dok jodohnya ini? Kalau secara keseluruhan memang rata-rata Oke. kebanyakan sesama sejawat sih Bu memang. Oh, oke. Jadi Mungkin biasanya pas koas itu ya dok ya? yes, Oke. iya setelah koas itu. Oh, Ya setelah ketemunya koas. mungkin, kalau ketemunya mungkin iya, tapi Oh, biasanya oke. menikahnya kan setelah pelantikan dokter itu. Oke, jadi nggak usah khawatir ya dok. Pokoknya anaknya disuruh belajar Oh, aja dulu. fokus Insya Allah saja dulu. masalah jodoh, Fokus. oke, nanti Iya. datang sendiri gitu ya dok ya.
Anjir, Bu. Kayaknya Bu Ririn ini sudah pengen punya cucu ini kayaknya. Kayaknya kalau ini apa ini nenek kakeknya harus siap-siap bantu ngomong juga ya dok ya. Kalau Oh misalnya iya, anaknya. ya, iya memang itu karena kalau sama-sama dokter kan pasti ya sibuk, apalagi kalau dua-duanya kemudian sekolah atau PPDS, nah itu akan makin sibuk lah. Kalau punya anak otomatis kan nanti ya tidak ada yang merawat gitu. Ya, terima kasih banyak dok. Ini jadi gambaran. Sami-sami Bu, sharing-sharing kita. Ibu Riri ini kayaknya well prepare banget ya untuk anaknya tuh udah di ini Ya, gitu. Sama sudah di ikut Zoom loh. planning kan gitu. Enggak juga Mbak Inaya, mengalir aja lah. Oh, kalau kata orang Jawa mah meeting Trisna Jalaran sama Kulino ya ini. Ya, Apa namanya betul, betul. kisahnya Dokter Arif ini. Iya, betul, betul. Rating Trisno, Jalan Kulino. Teman-teman yang mau nanya lagi silahkan bertanya pada Dokter Arif terkait seputar perkuliahan atau persiapan ke kedokteran. Dok, kalau misalkan dok, misalkan kan kita tuh kan saya juga baru tahu kalau misalkan kedokteran itu memang minimal tadi kan ada nilainya itu harus sama. Kalau nggak gitu tuh kita harus menunjukkan progres gitu ya tiap tiap semesternya kalau nilai kita itu meningkat. Kalau misalkan ada yang istilahnya kayak nggak meningkat tapi menurun gitu, turun gitu nilainya dok, itu masih memungkinkan nggak sih dok bisa, bisa apa namanya lolos di kedokteran tuh? Ya, kalau kita bicara terkait kans ya atau probable atau mungkin atau tidak, semua pasti mungkin, Mbak. Cuman pasti alangkah lebih baiknya apabila nilai itu terjaga antara stabil atau minimal naik sedikit gitu. Kalau misalnya ada yang turun, bagaimana? Ya nggak masalah. Yang penting ke depannya kita perbaiki nilainya dan kita tingkatkan di 2 semester berikutnya gitu. Misalnya nih kelas kelas semester kelas 1 SMA semester 2 gitu. Nilainya turun nih, nilai biologinya gitu misalnya. Nah, nanti pada saat kita di kelas 2 semester 1 dan semester 2-nya di kelas 2 SMA itu harus nilainya harus dipertahankan untuk naik atau setidaknya stabil seperti itu. Apakah terus kemudian tidak ada peluang? Peluang akan selalu terbuka. Kita yang penting optimis, coba aja dulu. Jadi sedikit sharing ya, pengalaman saya itu sebenarnya agak lucu. Jadi waktu saya eh, mendaftarkan diri untuk senam PTN atau jalur undangan itu, kalau yang sekarang nyebutnya kan jalur prestasi. Nah, itu saya pilihannya kan dua. Pilihannya bisa memilih dua universitas. Waktu itu pilihan pertama saya tulis FK UNER, pilihan keduanya FKUI. Terus, nah kan terbalik kan ini. Mestinya kan FKUI dulu baru FK UNER. Terus kemudian guru saya bilang, guru saya waktu saya SMA, guru guru BP ya, nyebutnya guru BK kalau dulu nyebutnya ya. Loh, kamu ini gimana, Rif gitu kok kamu tulis FK UNER duluan, mestinya sesuai peringkat ya FK UI duluan. Lah kan harus ngisi dua, sementara saya maunya cuma di FK UNER. Nah kalau saya tulis FK UI, saya yakin saya pada saat itu mungkin akan sulit diterima di FK UI karena saya dari eh, kota kecil gitu, maksudnya dari kota kabupaten gitu kan, persaingannya kan dari SMA SMA besar kan Mbak. Jadi saya nggak yakin pada SMA saya waktu itu. Akhirnya saya pilihnya FK UNER, taruh pilihan pertama. Nah, pilihan keduanya saya taruh FKUI karena otomatis saya nggak mungkin diterima di pilihan kedua gitu loh. Saya itu mikirnya sesederhana itu. Logiknya saya balik seperti itu gitu. Jadi ya saya sesimpel itu, saya nggak mikir. Pokoknya saya maunya keterima di FK UNER gitu. Saya FKUI cuma tak taruh buat tulisan apa ya, tulisan pilihan kedua gitu. Makanya orang-orang bingung. Ini anak ini gimana kok pilihan keduanya malah ditulis FKUI gitu. Mestinya kan yang
FK UNER yang ditaruh pilihan kedua karena sesuai passing grade kan UI dulu kemudian baru UNER gitu. Tapi saya balik UNER dulu baru UI tuh. Tapi itu ini ya maksudnya bukan untuk ditiru ya maksudnya itu hanya akal-akalan iseng-isengan saya aja waktu itu karena saya juga waktu itu juga nggak percaya diri juga untuk saya nggak sepenuhnya yakin oh saya pasti keterima jalur rapot jalur prestasi. Saya waktu itu nggak sepercaya diri itu makanya saya juga ngisinya ya wes lah nekat gitu ngisinya seperti itu. Makanya saya juga mempersiapkan diri untuk jalur tes tulis. Jadi saya juga ikut karantina, belajar dan sebagainya. Tuh. Oke, kalau plan B-nya dok, pasti kan kita ekspektasi serendah mungkin, usaha setinggi mungkin ya dok. Nah, kalau Minimal misalkan nih mungkin ya. ternyata dulunya dokter berpikir kalau seandainya saya nggak masuk di kedokteran UI maupun UNER, dokter mau ambil apa dok? Saya waktu itu apa ya? Saya jujur waktu itu nggak manifest saya sudah pokoknya saya harus jadi mahasiswa kedokteran. Tapi kalau kalau terkait plan memang saya kalau misalnya saya nggak keterima di kedokteran, saya dulu sempat berpikir untuk ngambil fakultas ekonomi seperti itu. Karena menurut saya pada saat itu salah satu jurusan yang istilahnya luas dan masih banyak dibutuhkan adalah jurusan ekonomi. Pada saat itu saya berpikir seperti itu. Tapi itu hanya ya itu tidak apa ya, istilahnya tidak tertanam lah. Karena pada saat itu pikiran saya ya pokoknya saya harus masuk kedokteran gitu. Manifestnya sudah oh saya anak kedokteran ini nanti pokoknya gitu. Bahkan jadi saya punya buku les yang istilahnya buku binder ya nyebutnya kalau orang dulu ya. Kalau kita zaman kita kali ya binder ya nyebutnya ya. Nah itu ada stikernya FK UNER gitu. Terus di kamar saya itu, di kamar saya di tembok-temboknya itu saya print tulisan FK UNER gitu. Jadi setiap saya bangun ya saya lihat tulisan itu FK UNER gitu. Setiap saya misalnya belajar capek atau males gitu belajarnya FK UNER ya wes lah wes belajar. Jadi kita harus punya cara tersendiri untuk sekiranya membangkitkan semangat kita. Entah itu mungkin taruh wallpapernya di HP atau mungkin di print, ditaruh di kamar atau dibuat stiker apapun itu yang membuat sekiranya kita semangat, nggak kendor belajarnya, ya lakukan apapun itu. Mungkin orang boleh bilang, oh ini berlebihan lah, ini alay lah atau ini lebay dan sebagainya. Nggak masalah, yang penting mungkin dengan cara itu kita bisa lebih semangat. Tuh. Gitu Mbak Bisa Ina ya. dicoba itu teman-teman tuh pakai notes terus dituliskan FK mana ya, FK UI, FK UNER, kemudian bisa juga dijadikan wallpaper gitu ya kampus impiannya biar kalau misalkan udah kadang kan manusia itu kan lelah ya banyak distraksinya itu tadi dok, kadang tuh lelah Betul. belajar itu bisa kembali fokus ke tujuan kita tuh dengan ada beberapa hal yang membangkitkan motivasi kita untuk ke tujuan kita apa gitu. Nah, Ya, dokter, ini teman-teman masih adakah yang mau bertanya? Nah, jika tidak, ini kita sudah berjalan 90 menit, dokter, dari jam 10. Kemudian, jika memang teman-teman nggak ada yang mau bertanya lagi, kita akan beralih ke sesi terakhir. Mungkin satu atau dua kalimat penutup yang bisa membangkitkan semangat teman-teman di sini dokter sebelum kita foto bersama dan sayonara nih dokter untuk teman-teman yang mau masuk fakultas kedokteran. oke. eh untuk teman-teman ya, jadi belajar itu pasti capek. Tapi kalau kita nggak belajar dan kita menjadi pribadi yang mohon maaf mungkin tidak berilmu, itu akan lebih melelahkan. Jadi apapun nanti eh, jurusan teman-teman ke depannya,
Syukur-syukur sesuai, alhamdulillah kalau sesuai dengan keinginan kalian. Yang terpenting adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajar itu lelah, tapi tidak berilmu itu jauh lebih lelah. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Mungkin itu dari saya, Mbak Inaya. Terima kasih Dokter Arif. Belajar itu lelah, tapi tidak berilmu itu lebih lelah. Ya, teman-teman, semoga bisa memotivasi teman-teman untuk memacu semangatnya untuk bisa masuk fakultas kedokteran. Apalagi yang kelas 12, tadi mungkin ada beberapa juga yang masih di kelas 2. Nah, teman-teman, ini kita saatnya untuk sebelum saya tutup, mungkin ya kita bisa berfoto bersama. Saya minta tolong teman-teman semua untuk on cam. Ini baru kelihatan muternya nih. Karena satu slide aja ya, saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Kemudian, jika saya mewakili pihak penyelenggara, dokter, dan teman-teman semua yang sudah setia hadir di 1,5 jam kita, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak selama webinar ini berlangsung. Dan jika tadi webinar ini sudah saya buka dengan pantun, izinkan saya menutupnya dengan pantun, dan jangan lupa cakep ya, cakep. Sarapan pagi, lauk opor ayam, Cakep. ayam opor di atas salam. Cakep. Webinar ini saya tutup dengan salam. Cakep. Semoga manfaatnya sampai ke teman-teman sekalian. Akhir, Amin. wassalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Terima teman-teman. kasih, Terima, Mbak Inaya. Sampai terima jumpa kasih banyak di dok. webinar Terima kasih Terima Mbak kasih, Inanya. Bu Rini. Ya, Terima kasih pamit teman-teman dulu. semua. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Nggih. Pamit, izin saya pamit dulu. Nggih. Ya, matur nuwun sangat dok. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam.